Selamat siang, nama saya Muhammad Krisnabian. Saya akan mempresentasikan Measuring the Brand of Figure and Business Mogul. Tokoh atau pembisnis yang saya pilih adalah farmer laki. Beliau lahir di tahun 1992 sebagai pengusaha dan inovator teknologi yang berasal dari Amerika Serikat. Dia pendiri dari perusahaan Oculus Rift, yaitu virtual reality populer pertama, dan juga perusahaan Anduril Industri, yang itu adalah perusahaan pertahanan yang berbasis teknologi. Nah, beliau dikenal sebagai visioner muda, jujur, dan berani untuk berbeda dari perusahaan lainnya ataupun pengusaha lainnya juga. Citra publiknya adalah teknologi untuk masa depan dan juga kebebasan. Nilai dan identitas brand yang dia miliki. Yang pertama adalah nilai inti, yaitu nasionalisme, inovasi, idealisme, dan keaslian. Inovasi, ya dia berdiri perusahaannya yaitu Oculus Rift dan juga Anduril Industri telah melakukan berbagai inovasi yang dimana perusahaan lain belum belum atau belum kepikiran untuk sampai segitu. Ya bisa membuat perusahaan VR di mana perusahaan-perusahaan lain belum ada yang buat. Ada mungkin beberapa ada yang membuat, cuman kurang laku VR-nya. Oculus Rift adalah perusahaan VR pertama yang menjadi populer di kalangan massa pada umumnya. Lalu nasionalisme, karena eh, Palmer ini menganggap perusahaan-perusahaan pertahanan di negaranya kurang efisien dan banyak main bisa dibilang main uang lah karena produksi senjatanya lama, dibikin lama, panjang, dan saling kolusi di antara yang lainnya, dia membuat perusahaan Anduril dari jiwa nasionalismenya, yaitu untuk membuat negara Amerika sendiri, negaranya dia, menjadi lebih baik dalam pertahanan. Melainkan perusahaan lain menunggu tender dari negara, perusahaan Android ini langsung mengajukan produknya ke negara sendiri tanpa perlu menunggu tender yang dimana biasa dimainkan oleh orang dalam di perusahaannya. Nah, lalu ada idealisme dan keaslian di mana di perusahaannya ini ide-idenya keaslian dari produk dari perusahaan itu sendiri dan bukan mengikuti dari perusahaan lain. Untuk konsistensi dan pesan yang dia punya adalah teknologi adalah kemajuan dan perlindungan untuk manusia, bukan untuk memperalat manusia. Untuk gaya personalnya, dia tidak terlalu peduli tentang popularitas, tapi dia hanya fokus kepada hasil nyata yang dilakukan olehnya, timnya, dan perusahaannya. Lalu untuk value propositionnya itu untuk dia menjembatani dunia teknologi sipil di mana ada Oculus Rift yang dia buat dan juga di pertahanan di mana dia punya Android Industry. Yang yang berikutnya pengukuran brand. Yang pertama adalah kuantitatif. Pak Merluki sendiri akun Twitternya memiliki kurang lebih 500.000 pengikut dan di LinkedIn dia memiliki kurang lebih 200-an pengikut. Nilai perusahaan Anduril sendiri sudah capai 8 juta, sorry, 8 miliar dolar, yang dimana dia banyak menjual drone, kamera, anti drone untuk pertahanan di perbatasan Amerika Meksiko. Di situ dia banyak dapat pelanggan
dari pemerintah dan juga pertahanan border security dari Amerika. Dan dia juga sudah diliput kurang lebih 300-an media global, diantaranya Forbes, Wired, dan Bloomberg, yang dimana dia menjelaskan inovasinya, terutama di perusahaan Anduril, karena dia sudah menjual Oculus Rift ini sebelumnya kepada Facebook. Oleh karenanya, sekarang dia sangat fokus di Android industry ini untuk membuat perusahaan pertahanan yang lebih baik di negara Amerika. Dia juga sedang membuat antara lain adalah misil untuk menggantikan yang perusahaan-perusahaan seperti Raytheon dan juga Lockheed buat karena dianggap kurang efisien dan terlalu lama membuatnya dan juga terlalu mahal. Oleh karenanya dia sedang membuat misil yang bisa dibeli negara lebih cepat, lebih dan juga lebih murah. Nah, secara kualitatif, reputasi positifnya mencapai 70%, yaitu dia sebagai inovator dan visioner. Banyak yang mendukung usaha dan kreasinya, tapi juga ada yang mengkritiknya. Tapi tidak banyak, hanya 30%. Terutama adalah isu politik dan juga etika AI. Isu politik dia karena pilihan politiknya dan dia mendukung industri pertahanan yang dimana cukup kontroversi di negaranya. Dan juga etika terhadap AI, di mana sekarang banyak orang sedang tidak suka dengan AI karena mereka AI merenggut pekerjaan mereka dan banyak orang menganggap itu kurang autentik. Nah, lalu dari ciri personal brandnya, yang pertama dari aspeknya adalah karakteristik visibilitasnya, yaitu aktif di media, teknologi dan juga pertahanan. Yang saya bilang tadi di Oculus Rift dan di Unreal. Lalu untuk konsistensi, tema, teknologi, dan masa depan selalu muncul. Dari keaslian, dia jujur, tidak takut kontroversi. Apapun kata orang, jika dia menganggap ini bagus, dia akan terus melakukannya. Untuk dari kredibilitas, hasil nyata, dan perusahaan yang bernilai tinggi. Bisa dilihat bahwa itu sudah dia lakukan. Nah, untuk yang terakhir, adalah kesimpulan. Farmer Loki sendiri membangun brand dan hasil visi dan keberanian. Dia juga menunjukkan bahwa personal brand kuat, bah bukan dari citra tapi dari kredibilitas dan kontribusi nyata yang dia bisa lakukan di perusahaan yang terdahulu seperti Oculus Rift dan perusahaan yang sekarang itu Unreal. Karena dia telah membuktikan bahwa VR bisa untuk dibeli di kalangan umum dan tidak jadi barang mewah yang hanya sedikit bagi Oculus Rift tadi, dan dia juga dapat membuktikan bahwa Unreal perusahaan pertahanan tidak perlu melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme untuk mendapat kontrak dan tidak perlu harganya gila-gilaan demi membantu negaranya. Oleh karenanya itu kontribusi nyatanya terhadap pertahanan dan juga di medianya. Nah ya, moto Palmer Lucky adalah be authentic, let your work define your brand. Di mana maksudnya adalah kita harus seperti yang di atas kerja nyata dan buktikan bukan dari citra sendiri, tapi berdasarkan hasil. Nah, itu presentasi saya terhadap Palmer Lucky. Terima kasih dan sampai jumpa.